dari beberapa sumber yang mengatakan kepada saya, ada semacam komitmen-komitmen, bahkan tertulis antara Pak Prabowo dengan Jokowi. Dan itu mengikat mereka. Jokowi mengatakan, itu harus tertulis. Ditulislah, Ditulislah, ditandatanganilah. ditanda tangan. Saya ini bukan sembarangan di sini. Ya toh? Jadi yang paling tahu mengenai kemenangan Pak Prabowo itu di luar Jokowi, itu 2 orang polisi, Pak. 1 Kapolri, 1 Mendagri. Jangan nggak penting peranan Pak Tito. Katakanlah betul Jokowi bekerja untuk memenangkan Prabowo. Tapi itu sebenarnya bukan untuk Prabowo, tapi untuk wakilnya. Jadi sebenarnya secara moral, Prabowo bisa menarik diri dari ikatan itu. Itu bukan untuk saya kan. Kamu tidak ikhlas sama saya. Kamu buktinya kerjain saya 2 kali pilpres kok. Prabowo ini baru belakangan saya semakin menyadari dia itu terlalu baik. Kalau dia merasa berhutang budi, dia akan pegang itu. Itu sebenarnya bukan pribadi Kopassus. Kalau Kopassus itu kan musuh ya musuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada ungkapan lama dalam peribahasa Indonesia, orang lain makan cempedak, kita yang kena getahnya. Barangkali ungkapan ini cocok untuk melukiskan bagaimana kepemimpinan pemerintahan Prabowo Subianto menerima segala konsekuensi dari apa yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, Pak Jokowi. Yakni, mau tidak mau pemerintahan Prabowo Subianto melakukan apa yang disebut efisiensi, bahkan di awal-awal pemerintahannya. Tetapi Sobat Madelog jangan lupa, bukan sekadar pemerintahan Pak Prabowo yang menerima konsekuensi itu. Yang jelas, semua pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, di daerah-daerah di seluruh Indonesia, juga menerima konsekuensi dari dampak, katakan saja, ugal-ugalannya gaya memerintah Pak Jokowi di masa lalu. Kita tahu pada masa efisiensi ini terjadi beberapa hal yang panas, kerusuhan lah katakan, di Pati, di Bone, dan di beberapa kota lainnya akibat dinaikannya pajak bumi dan bangunan dengan terasa semena-mena. Tetapi akar-akarnya ketika kita mencoba mengembalikan adalah pada masa lalu juga. Untuk mencoba mengupas persoalan ini, kita alhamdulillah saat ini bertemu dengan seseorang yang meletakkan otonomi daerah di awal-awal, bahkan sebelum Orde Baru tumbang. Orang itu adalah Profesor Rias Rasyid. Terima kasih Prof. Terima kasih, Pak. Sudah bertemu dan berkenan bertemu dengan Sobat Marilog. Terima kasih, saya senang bisa datang lagi. Alhamdulillah. Sebetulnya dalam kacamata Prof, dengan sekian banyak informasi dan ilmu soal otonomi daerah, desentralisasi, apa yang terjadi dengan era efisiensi ini, terutama di daerah? Ya, jadi ini daerah menjadi korban, harus memikul beban akibat dari kesalahan yang bukan mereka yang buat. Ini kan efisiensi adalah sesuatu keterpaksaan oleh pemerintah nasional oleh karena 3 faktor. Ya, pertama, memang ada beban pemerintah yang sangat berat untuk membayar utang. Jadi yang Anda sebut tadi itu pemerintahan Jokowi itu antara lain itu membuat utang ugal-ugalan, jumlah besar. Ya, yang mubazir, utangnya itu tidak terarah pada kemaslahatan umum. Banyak contoh yang sudah bisa diangkat tentang bagaimana mubazirnya proyek-proyek fisik itu. Ya, bagaimana tidak tepat sasaran. Yang itu yang pertama. Jadi sekarang kita mesti bayar utang beberapa tahun ke depan. Sehingga harus efisiensi. Yang kedua, korupsi yang ugal-ugalan. Juga dalam pemerintahan Jokowi. Yang sekarang kita rasakan itu. Bagaimana BUMN besar itu dikorupsi habis-habisan. Sektor timah, sektor Pertamina, dan segala macam itu. Itu luar biasa. Nah, itu kontribusi yang kedua dari pemerintah pusat. Yang ketiga memang penerimaan keuangan negara merosot. Saya menduga salah satu faktornya adalah kegagalan pemerintah mengatasi persoalan pajak yang para wajib pajak besar itu banyak yang
banyak yang main-main dengan petugas pajak, Iya. sehingga penerimaan menurun. Nah, itu tiga-tiganya ini tidak ada kontribusi pemerintah daerah. Betul. Tiba-tiba pemerintah daerah mengalami pemotongan dana subsidi sampai 30%. Itu tidak sedikit. Kenapa begitu? Oleh karena pemerintah daerah dalam format otonomi yang sekarang itu sangat terbatas sumber-sumber keuangannya. Mereka tidak diberi sumber keuangan yang cukup untuk bisa memenuhi kebutuhannya, sehingga mereka sangat tergantung pada subsidi. Oke. Nah, maka itu yang kemudian ini adalah bukti nyata dari kegagalan melaksanakan gagasan otonomi yang original. Iya, iya. Ya, dulu otonomi itu konsepnya adalah menyerahkan sebagian besar sumber-sumber dana yang ada di daerah kepada pemerintah daerah, supaya mereka bisa berdiri sendiri. Dulu kita kasih sektor kehutanan, sektor kelautan, ya sektor investasi non migas, minyak dan gas itu semua kita serahkan kepada pemerintah daerah yang kemudian ditarik pelan-pelan sejak tahun 2004 sampai hari ini. Ya, sehingga sekarang itu pemerintah daerah cuma betul-betul kembali pada situasi sebelum otonomi. Oke. Ketergantungan pada pusat sangat tinggi. Yang kedua, mereka tuh untuk beberapa catatan ya, saya beberapa kali bertemu dengan gubernur akhir-akhir ini, saya ketemu gubernur Maluku, gubernur Kalimantan Timur, itu kedua-duanya ya lain mesti sama keluhannya, tapi yang dua ini yang bertemu saya. Yeah. Bagaimana mereka itu sangat kecewa dengan alokasi bantuan pusat dari sektor-sektor ini. Seperti Maluku itu sangat besar potensi lautnya. Betul. Tapi mereka tidak dapat karena macam-macam surat edaran, ada surat keputusan menteri, yang kemudian mereka itu menjadi kecewa. Jadi sama sekali kita gagal menempatkan alokasi sumber-sumber daya yang bisa menjadi pegangan atau landasan bagi daerah untuk memperoleh pendapatan yang cukup. Ini satu. Yang kedua, subsidi pun dipotong secara tiba-tiba, bukan atas kesalahan mereka. Iya. Ya, sekarang kalau Bapak pergi ke kota-kota di daerah ya, itu kelihatan sekali. Pasar-pasar tradisional itu sepi. Oh. Sepi, Pak. Bagaimana peredaran uang berkurang? Iya. Ya, gairah ekonomi juga bersamaan dengan itu kan merosot. Iya. Nah, akibatnya pemerintah daerah bisa frustrasi. Nah, ekspresi dari frustrasi itu yang Anda sebutkan tadi adalah menekan PBB secara ugal-ugalan. Kenapa? Karena itu adalah satu-satunya sektor yang mudah sekali diubah. Dan itu memang kewenangan mereka. Nah, tidak sadar bahwa itu membebani rakyat secara berlebih-lebihan, sehingga menyalahi prinsip pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik itu kan melayani, ya bukan memungut terus-terus. Betul. Nah, ini yang menurut saya perlu ada satu langkah serius dari pemerintah pusat. Jangan sampai pemerintah daerah itu menjadi frustrasi. Ya, jadi kalau daerah-daerah penghasil saja seperti Maluku dan Kalimantan Timur itu mengeluh, bagaimana dengan daerah yang sama sekali tidak punya hasil? Itu kasihan mereka, Pak. Nah, ini kan kalau daerahnya dibuat seperti ini kan berarti seluruh Indonesia dibuat merana. Iya. Karena kalau Anda bicara mengenai daerah, Anda bicara tentang Indonesia. Iya, betul. Ya. Indonesia itu ada daerah-daerah itu. Nah, ini secara serentak mereka mengalami penurunan pendapatan. Ya, otomatis sektor-sektor penggunaan fisik harus dikurangi. Ya. Nah, ini yang saya coba atasi dengan berkomunikasi secara langsung dengan mereka, mengingatkan mereka bahwa sebenarnya memang tugas pemerintah itu bukan hanya membangun. Selama berpuluh-puluh tahun sejak Orde Baru, kita meletakkan beban pembangunan itu antara lain ke daerah. Nah, ini harus kita koreksi lagi. Jadi pemerintah daerah itu atau pemerintah itu pada dasarnya bukan hanya membangun fisik. Dia lebih utama adalah memberi pelayanan publik dan memberdayakan masyarakat. Nah, ini harus nanti kita perdalam kalau mau. Prof, tadi Profesor bicara soal otonomi yang orisinal. Saya ingin ini ya, karena bagaimanapun kan ada generasi yang kemudian tidak mengalami masa-masa itu. Dan tidak tahu ya. Dan tidak tahu. Kemudian yang kedua adalah seberapa tidak orisinalnya otonomi yang sekarang. Atau bahkan mungkin sebetulnya sudah tidak ada otonomi lagi kah yang diterima daerah? Jadi begini, jadi orisinalnya prinsip otonomi 99 itu, Undang-Undang Nomor 22, adalah menyerahkan sebagian besar kewenangan ke daerah. Sebagian besar? Sebagian besar. Supaya membuat mereka itu, supaya republik ini hidup.
Iya. Kalau daerah itu bangkit, daerah mampu, itu kan Indonesia secara serentak maju. Iya. Nah itu maksud. Jadi waktu itu saya pernah menghayal, ya, saya mengatakan menghayal karena saya belum punya satu rincian langkah-langkah yang bisa membuktikan. Ya. Menghayal bahwa setelah 20 tahun otonomi ini, seluruh Indonesia akan maju. Karena mereka mempunyai banyak kewenangan. Ya, di samping kewenangan melayani tadi, ada kewenangan untuk menguasai sumber-sumber yang bisa menghasilkan uang. Seperti misalnya semua sektor tambang, kecuali minyak dan gas, itu adalah kewenangan daerah. Semua sektor tambang, kecuali minyak dan gas. Dan juga yang berpotensi, dan sektor yang bisa mengakibatkan seperti nuklir apa segala macam. Nah, itu yang berat. Nah, yang kedua, semua sektor kehutanan, produksi. Jadi semua hutan produksi itu adalah kewenangan daerah. Nah, kemudian sektor kelautan, pengelolaan sumber daya laut, ya pengamanan laut dari segala macam perusakan lingkungan, itu adalah kewenangan daerah. Ya, sektor investasi di luar gas dan minyak, perizinannya ada di daerah. Sehingga tidak usah orang mau investasi harus urus ke Jakarta. Nah, semua itu kita sudah sosialisasikan, sudah kita tuangkan dalam Undang-Undang nomor 22. Kemudian waktu saya jadi tahun 99. Tahun 99. Kemudian ketika saya jadi Menteri Otonomi Daerah itu, kita juga terbitkan PP nomor 25 tahun 2000 yang mengatur jelas apa batas-batas kewenangan pusat, dan di luar itu otomatis adalah kewenangan daerah. Karena begini Pak, ini mesti saya ulang-ulang. Jadi filosofinya dan historinya begini. Sebenarnya yang original pemerintahan di Indonesia itu kan pemerintahan daerah. Betul. Itu kan akarnya pemerintah itu dari daerah. Republik Indonesia ini kan hadirnya tahun 1945, itu tanggal 18 Agustus, itu baru deklarasi. Ya. Jadi pemerintah Republik Indonesia ini kan proyek baru sebenarnya. Pemerintah itu dari daerah. Itu harus kita kembalikan kepada mereka marwah dari kewenangan pemerintah itu, sehingga mereka bersemangat melayani masyarakatnya. Nah, bukan berarti mereka bebas-bebasnya. Tugas pemerintah nasional, karena dia membuat kebijakan, dia harus memberi supervisi dan pengawasan supaya daerah jangan salah jalan, supaya daerah jangan salah memilih kebijakan. Itu tugas pemerintah pusat. Makanya orang-orang di pusat harus sangat pintar untuk bisa memantau itu dan bisa menegur dan bisa mengawasi dan bisa mensupervisi jika terjadi sesuatu yang menyimpang. Tidak bisa dilepas begitu saja. Ya, baru kita maki-maki mereka. Itu tidak fair. Nah, ini yang sebenarnya di luar kendali. Apa yang terjadi adalah tahun 2004 atau 2000 berapa itu? Tiba-tiba keluar Undang-Undang nomor 32 yang menarik kembali kewenangan-kewenangan yang saya sebutkan tadi itu. Yang kecuali migas, kemudian nuklir tadi. Semua kecuali itu sudah ditarik kembali. Ya, belakangan kewenangan kelautan juga dicabut. Kewenangan di bidang kehutanan dicabut. Tambang, jangankan tambang besar, tambang galian C. Ya, urusan kerikil dan pasir pun ditarik. Jadi sekarang daerah kan pusing ya, dapatnya PBB itu. PBB, pajak kendaraan, gitu kan. Nah, ini semua yang membuat mereka stres, sehingga ya tidak bisa kita salahkan kalau mereka ribut. Prof, 2004 itu mulai bergeser. 2004 berarti masih Pak SBY dong? Bukan, itu waktu masih Ibu Mega. Ibu Mega. Ya, saya juga kaget itu. Kenapa bisa tiba-tiba malah dalam pemerintah Ibu Mega itu terjadi pembalikan situasi otonomi itu. Dan sejak itu bertahap balik Jakarta terus. Berkurang terus kewenangan itu. Artinya sebetulnya yang dinikmati daerah setelah puluhan tahun menanti itu cuma 5 tahun. 5 tahun, dan itu faktanya, itu realitasnya cuma 3 tahun. Karena kan Undang-Undang 22 itu dan 23 itu hanya baru berlaku 2 tahun kemudian. Tidak otomatis berlaku pada tahun itu. Ya. Jadi itu yang terjadi. 3 tahun itu tidak ada, cuma memang ada keanehan-keanehan. Ya, karena bupati kan belum, terutama di kalangan bupati, yang kemudian tidak mau taat pada gubernur. Itu semua gejala-gejala bisa dihandle dengan baik sebenarnya. Termasuk misalnya
kewenangan di bidang kelautan itu disindir-sindir seolah-olah ikan harus punya KTP. Itu semua terjadi kekacauan karena tidak ada supervisi aja, tidak ada Oh. pengawasan. Jadi seolah-olah itu ada kekisruhan di daerah. Itu biasa dalam proses transisi. Mhm. Ada kejanggalan-kejanggalan. Itulah tugas pemerintah pusat Mhm. mengawasi dan mensupervisi. Makanya harus canggih pemerintah pusatnya. 2004, ketika mulai terjadi itu, apakah saat itu pula kita bisa mengatakan bahwa mulai terjadi pengkhianatan? Sebetulnya seberapa apa namanya? Terjadi bisa disebut pengkhianatan kalau Ya, mau ekstrim. ya, Kita bisa mengatakan terjadi penyimpangan dan ingkar pada komitmen. Hmm, Ya, karena komitmennya itu adalah membesarkan dan menguatkan pemerintah daerah. daerah, betul. Itulah maksud dari reformasi. Iya. Kenapa? Ada latar belakangnya. Selama pemerintahan Orde Baru sebelum reformasi itu, semua kegiatan dan kewenangan pembangunan ada di pusat. Bayangkan bangun gedung SD Impres saja, sampai pada ukuran kusen, kualitas kayu untuk bangunan itu ditentukan oleh pusat. Pemerintah daerah tidak tahu apa-apa, ya, tidak merencanakan dan tidak melaksanakan. Ya, jadi ini yang kemudian kita koreksi. Memindahkan karena sesudah krisis tahun 98 itu kita menyadari bahwa pemerintah pusat lumpuh. Nah, jadi dalam situasi begitu kita mesti memperkuat pemerintah daerah supaya mereka bisa menjamin stabilitas Indonesia ini. Semakin maju sebuah daerah, semakin maju Indonesia. Oke. Prof, kalau misalnya kita mengatakan bahwa otonomi daerah ini kongruen, sama dan sebangun dengan reformasi, artinya sebetulnya spirit yang ada saat ini itu sudah tidak sesuai dengan spirit reformasi, betul? Bisa disebut begitu. Yang tertinggal sekarang, dan itu bukan original dari 98, Ya. adalah masih ada pemilihan kepala daerah secara langsung. Dan ini juga sesuatu yang bisa diperdebatkan kemanfaatannya dari segi kemaslahatan dan kemajuan daerah. Tapi itu original, bukan konsep tahun 2009. Ya. Bukan itu belakangan. Itu setelah Pak SBY. Ya. Prof, kalau ini di sisi tadi ya, pada sisi yang lain misalnya kita melihat saat ini kan yang pertama kali digaungkan adalah efisiensi. Dengan segala sebab tadi, kemudian pemerintahan baru mengatakan bahwa kita harus efisien dan seterusnya. Tetapi di satu sisi kabinet yang ada adalah kabinet yang buncit, yang gemuk. Bagaimana Prof melihat ini sebetulnya? Itulah yang membuat kita banyak di antara kita resah karena inkonsistensi. Ya, temanya efisiensi, tindakannya pembengkakan. Ya, jadi tidak konsisten sebenarnya. Ya, cuma orang kan hati-hati sekarang. Sekarang ini orang mau mengerti Prabowo itu kan hati-hati. Takutnya tiba-tiba malah orang lupa pada Jokowi. Nah, sekarang publik itu lagi fokus pada kegagalan Jokowi. Kalau sampai pada pindah lagi kepada Prabowo, itu terlalu kompleks dan terlalu rumit dan terlalu berat bebannya buat masyarakat memikirkan itu. Tapi sesungguhnya kalau kita mau jujur, ya, pemerintahan Prabowo ini tidak merespon secara jelas dan komplit terhadap realitas. Realitas mengharuskan ada efisiensi. Dalam pengertian organisasi harus diciutkan. Ya, kinerja harus dimaksimalkan. Pilihan orang-orang harus full kapasitas. Ya, tidak bisa sembarangan orang jadi masuk dalam pemerintahan karena mereka punya tanggung jawab mengatasi segala macam persoalan yang sangat rumit ini. Nah, jadi kalau Anda mengambil orang biasa-biasa saja, ya menterimu, ya begitulah, sekedar bisa beri hormat sama Anda, tapi kinerjanya tidak ada. Sekarang kalau kita mau jujur ya, yang kelihatan kinerjanya kan baru Menteri Keuangan. Purbaya ya? Ya, yang lain belum kelihatan, biasa-biasa saja. Jadi tidak terasa adanya gebrakan ya. Gebrakan itu kelihatan cuma di pidato-pidatonya Pak Prabowo. Memang itu banyak gebrakan, tapi gebrakan itu kan baru pada batas retorika. Yang kita tunggu ini tindakan-tindakan yang konkret. Ya. Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa meskipun gemuk, yang penting hasil. Dari sisi otonomi ilmu otonomi daerah, dari sisi manajemen birokrasi, apakah jawaban itu bisa masuk akal? Tidak bisa. Itu secara umum, itu universal.
Universal itu pemerintahan itu dilarang gemuk. Oke. Karena kalau dia gemuk dia makan sendiri. Dia Iya. punya tugas itu melayani. Dia harus totally mengabdi pada masyarakat ya dengan expertise, dengan kompetensi yang maksimal. Ya, dengan kebijakan-kebijakan pilihan Iya. yang betul-betul bisa membuat perubahan-perubahan yang nyata. Itu retorika pemerintahan gemuk tapi berguna itu sebenarnya tidak ada dalam buku. Ya, pemerintahan gemuk itu selalu menjadi ejekan. Secara textbook saja udah salah gitu ya. Itu jadi ejekan ya. Mengapa Pak Prabowo mengambil sikap, bukan sikap ya, pilihan seperti itu? Kalau Saya menurut mencoba memahami, sebenarnya bukan itu. Itu bukan pikiran original dari dia. Karena dari awal sebelum jadi presiden dia sudah bicara dia akan bentuk kabinet yang berbasis keahlian kan. Iya. Ya. Misalkan lah ya. Ya, dia sendiri yang mengatakan itu. Dan dia mengerti betul situasi ini. Tapi saya menduga ada komitmen-komitmen tertentu yang tidak bisa dia hindari. Terutama beban sekian puluh orang dari kabinet Jokowi itu yang harus dia lanjutkan. Ini yang saya tidak paham. Seberapa kuat komitmen itu mengikat beliau sehingga sebetulnya kalau ini 1 tahun kok dibiarkan itu pasti tidak efektif itu. Sekian puluh orang itu. Kan kinerjanya sama saja. Itu yang membuat masalah kan. Masalah ini kan bersambung melalui mereka. Betul. Ya. Betul. Siapa yang bisa membuktikan bahwa kinerja pemerintahan Jokowi itu sangat baik sehingga perlu dilanjutkan? Buktikan aja. Apa faktanya? Sekarang aja dengan kasus lapangan terbang di Morowali itu kan skandal terbesar dalam pemerintahan Jokowi. Ya, itu saja sudah membuktikan, sudah memberikan satu ledakan yang luar biasa tentang bagaimana buruknya pemerintahan sebelumnya itu. Tidak ada kewajiban moral bagi Pak Prabowo untuk melanjutkan mereka. Tidak ada, bahkan ada kewajiban moral harus membuat mereka semua ya. Betul. Nah, ini yang susah saya jelaskan. Tentu yang bisa menjelaskan itu adalah dirinya sendiri. Kita hanya menduga-duga karena melihat dari jauh. Ya. Prof, begini. Dari dampaknya saja, kita kan tadi sudah bersepakat bahwa sisa-sisa dari pemerintahan Pak Jokowi adalah beban. Ya. Kemudian dia masih lagi dengan deal apapun yang tidak kita tahu karena kita tidak bisa membicarakannya adalah dia masih memberikan beban dengan kabinet yang sangat gemuk. Apa yang kira-kira membuat Pak Prabowo masih kesulitan untuk memutus dengan masa lalu? Nah, itu yang susah sekali kita duga. Tapi dari beberapa sumber yang mengatakan kepada saya, kayaknya ada semacam komitmen, bahkan tertulis katanya, antara Pak Prabowo dengan Jokowi. Dan itu mengikat mereka. Nah, memang ini ada masalah psikologis sedikit. Psikologis politis ya. Jadi dibangun satu persepsi yang Anda bisa cek kebenarannya, tapi itu mungkin juga benar, seolah-olah memang kemenangan Prabowo dalam Pilpres kemarin itu ya antara lain adalah hasil kerja Jokowi dan timnya. Apalagi Jokowi kan memang ada anaknya di dalam kan, sehingga kalau dia bekerja itu habis-habisan untuk itu. Jadi kalaupun itu sebenarnya kalau kita pahami secara jernih, untuk jangan sampai Prabowo terlalu terikat, dia bisa membangun persepsi begini. Katakanlah betul Jokowi bekerja untuk memenangkan Prabowo, tapi itu sebenarnya bukan untuk Prabowo, tapi untuk wakilnya. Kan begitu. Dan wakilnya juga sekarang kan sudah duduk. Jadi sebenarnya secara moral, Prabowo bisa menarik diri dari ikatan itu. Itu bukan untuk saya kan, kamu tidak ikhlas sama saya, kamu buktinya kerjain saya 2 kali Pilpres kok. Siapa yang percaya bahwa Pilpres sebelumnya itu jujur? Betul. Ya. Dan utang itu pun belum dibayar juga kan? Betul. Apakah perjanjian tertulis itu punya konsekuensi hukum dihadapkan dengan kepentingan nusa dan bangsa dan negara? Tidak ada konsekuensinya. Sebenarnya kalau Pak Prabowo itu sedikit agak Machiavellis ya, jadi tidak usah terikat dengan itu. Dia bisa buang ke keranjang sampai itu perjanjian tertulis. Kalau dia mau kencang sebagai kalau mengerti betul spirit kekuasaan terbatas waktunya Pak. Iya. Terbatas waktunya, terbatas ruang geraknya. Ya, 1 tahun ini bisa dianggap mubazir. Iya. Ya, yang kita catat dari 1 tahun ini cuma Purbaya tadi dan pidato-pidato Prabowo di berbagai forum yang sedikit banyak menghibur rakyat lah. Ya, tapi rakyat kan capek kalau cuma dihibur dengan pidato. Dia butuh tindakan konkret. Betul. Nah, ini yang mungkin timnya Prabowo sudah perlu membuat satu review.
Mhm. 1 tahun ini apa yang salah, apa masih kurang, lalu kita kencangkan pada beberapa tahun ke depan. Prof, seberapa valid sebetulnya apa yang Profesor dengar ini, perjanjian tertulis? Itu yang ada yang bilang sama saya itu, mantan anggota DPR, Hmm, yang bilang, saya tidak mau sebutkan namanya. iya. Ya, dia mengatakan kepada saya bahwa sebenarnya itu ketika Pak Prabowo ke Solo, itu berbicara dari hati 13 ke Oktober. ya, dari hati ke hati itu Iya. katanya ada pesan-pesan begini begini begini. Nah, terus katanya, Pak Prabowo sudah menyetujui. Okelah Hmm, katanya. Lalu Jokowi mengatakan, "Itu harus tertulis." ditulislah. Ditulislah. Katanya begitu, Iya ini iya kan iya. cuma Ditandatanganilah. ditanda tangan. Jadi Mmm. itu yang kemudian memberi efek psikologis keterikatan. Padahal dalam moralitas politik yang benar, Mhm. itu tidak mengikat. Jadi sebetulnya dia hanya punya efek psikologis, tidak punya konsekuensi Tidak hukum, ada tidak sama punya. sekali. Tidak ada konsekuensi hukum, tidak ada konsekuensi politik. Bahkan kalau itu dibuka ke publik, Mhm. ya malah itu menjadi skandal. Iya. Ya, Apa yang membuat mungkin itu dari sisi sikap, mungkin itu dari sisi apa, kejiwaan Pak Prabowo saya yang masih memegang persoalan ini nah, kuat-kuat? itulah. Jadi Prabowo ini baru belakangan saya semakin menyadari dia itu terlalu baik dan Mmm, kalau dia merasa berhutang budi dia akan pegang itu. Kayaknya begitu. Jadi ini soal pribadi. Yang itu sebenarnya bukan pribadi Kopassus. Ya, iya kalau iya iya. Kopassus itu kan musuh ya musuh, Iya walaupun dia ada di dekat kita gitu loh. iya. Nah, jadi ini pribadi Prabowo yang mungkin memang entah bagaimana dia memahami moralitas hubungan satu sama lain itu Mhm. sehingga dia merasa terikat. Tapi cilakanya sekarang ini yang tersandra kan bukan hanya Pak Prabowo, ini kekuasaan negara yang tersandra. Karena kekuasaan negara dibatasi oleh perasaan, oleh ikatan batin, oleh komitmen-komitmen, sehingga kemaslahatan umum yang seharusnya bisa diatasi dengan berbagai kebijakan tertunda. Hal itu membuat sesuatu yang harusnya urusan negara ya, urusan negara yang harusnya dilakukan secara rasional menjadi lebih emosional. Saya kira begitu. Dan itu destruktif. Oke. Destruktif karena Iya iya dia iya. menghambat satu kebaikan, satu tindakan itu. Ya. Ini yang harus kita lihat. Satu contoh saja, sekarang kan mulai ada ramai rumor di luar ya, Iya betul. seolah-olah ini soal ijazah Jokowi mau dikaburkan gitu Iya. kan. Nah, mestinya kan Presiden Prabowo itu tegas aja, serahkan sepenuhnya kepada proses hukum. Mhm. Itu aja yang keluar. Nah, itu Bukankah yang dilakukan Pak Prabowo sekarang seperti itu? Membiarkannya dan menyerahkannya pada hukum? ada kesan seolah-olah ini mau di apa, dikaburkan, mau dikompromikan, mau dihilangkan dari jejaknya. Sehingga Mmm. itu udahlah dianggap selesai saja. Ini kan tidak Oh, bisa, ini kebenaran tidak bisa ditenggelamkan gitu. betul. Ini masalah kebenaran, ini penipuan pada seluruh rakyat Indonesia. Iya. Kalau Anda batalkan ini urusan ijazah, Anda berdosa. Anda khianat pada kebenaran gitu. Nah ini mestinya serahkan aja, nggak usah komentar. Sekarang ada ketakutan begitu, apalagi dengan sikap Jim Lee kemarin kan. Iya. Jim Lee ini tiba-tiba kok jadi tanda petik jadi sangat netral gitu loh. Iya iya iya. Ya, Iya iya iya. ini Sementara sebelumnya kan, ya tegas ya. tegas, tiba-tiba kok netral. Iya iya. Ya tiba-tiba seolah-olah mengambil posisi yang tidak berisiko Iya gitu. iya iya. Ini kan sahabat saya ini. Iya Jadi iya. saya tahu mesti ada beban. Mmm. Ya, tidak original itu. Prof, tadi kita coba melihat, kepribadian Pak Prabowo. Sekarang sebaliknya, apa yang bisa kita katakan tentang seorang mantan presiden yang masih mengganduli negerinya dengan persoalan-persoalan ini? Terutama tadi persoalan psikologis lah katakan, Ya, beban psikologis. ya karena memang sebenarnya dia tidak ikhlas kan. Sebenarnya kan ini kan terpaksa aja. Iya. Terpaksa aja karena dia gagal menciptakan satu situasi yang mendukung 3 ide periode dia itu ya? untuk 3 periode Iya, itu. betul betul. Lalu 3 periode itu dia kompensasi dengan menitipkan anaknya. Mhm. Tentu waktu menitipkan anak kan dia janji ini pasti menang kan begitu. Iya. Ya, memang kalau kita lihat realitas pada waktu itu, sebelum adanya isu Gibran Mhm. itu kan secara umum publik itu menilai bahwa memang sudah masanya presiden itu Anies Baswedan. Publik opini begitu. Di Iya. mana-mana kita lihat mood-nya seperti itu. Nah, jadi ini kan semua berubahnya setelah pemilu dan ada cawe-cawe Jokowi dengan bansos dan segala macam itu. Mhm.
Ya, kemudian mengerahkan semua aparat untuk memenangkan Pak Prabowo. Jadi memang Pak Prabowo ini punya beban akibat dari perbuatan Jokowi. Nah, kita buka aja. Saya tidak yakin bahwa Prabowo itu murni tidak mau mengganti Kapolri. Nah, saya kira Kapolri bisa berbicara dari hati ke hati. Kamu jadi presiden itu kok juga antara lain adalah karena jaringan saya yang bekerja. Iya, itu bukan rahasia lagi. Semua teman-teman di daerah bisa cerita. Iya, soal polisi itu. Apa peran polisi gitu. Jadi itu juga menjelaskan mengapa Kapolri ini belum diganti sampai sekarang. Ya, jadi memang banyak sekali beban utang yang harus dibayar. Tapi silakan aja itu menggadaikan kepentingan rakyat. Prof, apakah kita bisa menduga bahwa Kapolri pun bicara seperti itu, sebagaimana orang menduga-duga bahwa Pak Jokowi secara verbal menyatakan perannya, jasanya? Ya, apakah Kapolri juga sanggup untuk mengatakan itu pada presiden? Sanggup, Pak. Dalam sanggup, situasi ya? Beliau itu dalam keadaan terjepit, jadi sasaran tidak mungkin tidak bangkit egonya kan. Dia akan, kalau dia ditekan dia akan bilang, saya ini bukan sembarangan di sini. Ya, jadi yang paling tahu mengenai kemenangan Pak Prabowo itu di luar Jokowi, itu 2 orang polisi, Pak. Satu Kapolri, satu Mendagri. Dua-duanya polisi ya? Jangan nggak penting peranan Pak Tito. Nah, makanya itu kalau menurut saya itu akan aman semua di tangan Pak Prabowo. Sementara kan itu masa lalu. Itulah. Kemudian yang katakan saja ya, persoalan-persoalan yang lebih kekinian lah kalau kata anak-anak. Persoalan-persoalan yang hidup saat ini kan harus diselesaikan dengan saat ini. Sementara mereka adalah problem masa lalu yang masih menghantui saat ini. Itu kalau Anda berpikir jernih, rasional. Ini tadi yang kita sudah singgung. Ini kan ada unsur emosionalnya, ada unsur perasaan, ada unsur kejujuran membaca realitas. Ini kejujuran juga sebenarnya. Kejujuran membaca realitas. Saya ini tidak duduk di sini begitu saja. Gitu. Jadi sesungguhnya cukup jujur. Cuman ini yang saya bilang tadi, mestinya ada satu kekuatan besar yang melindas semua jasa-jasa dan kejujuran subjektif itu untuk kepentingan rakyat. Saya harus melakukan ini. Besok lusa saya juga mati. Kalau saya gagal memanfaatkan ini amanah, bagaimana saya bertanggung jawabnya di hadapan Allah gitu. Itu kalau berpikir secara manusiawi yang normal gitu. Ya, ini Anda tidak berhenti di sini. Kehidupan ini akan mengalir menuju kehadiran Allah kan begitu. Dan kursi itu amanah ya? Sangat berat. Prof, ini Prof. Banyak orang mengatakan kabinet ini gemuk. Tapi sedikit orang yang barangkali, dan saya ingin bertanya pada Profesor, yang salah ini adalah gemuknya atau desain fungsi dan koordinasi dari kabinetnya? Ya karena dia gemuk, maka kinerjanya susah diatur. Manajernya susah. Coba contoh ya, selama Republik Indonesia ini ada, Pak. Ya, selama Republik Indonesia ada, tidak pernah terjadi semua kementerian punya wakil. Betul. Ya, betul. Bahkan ada yang sampai punya wakil 2 orang. Ada yang 3 orang. Ada yang mencatat wakilnya 53, Pak. jadi ini luar biasa. Tidak pernah terjadi. Itu mestinya ada penjelasan. Inilah bedanya kita dengan negara-negara maju ya. Jadi kalau di Amerika Serikat itu ya, karena saya 6 tahun di sana, itu kalau presiden mengangkat menteri saja, setiap menteri itu kan diangkatnya satu persatu. Tidak kolektif seperti kita. Setiap menteri diangkat, diumumkan di media, presiden menjelaskan mengapa saya angkat orang ini jadi menteri. Apa tugasnya? Ada pertanggungjawaban di awal ya? Dari awal sudah dijelaskan. Mengapa saya pilih dia, mengapa saya tidak pilih yang lain. Ya, apa yang saya tugaskan pada dia. Jadi everybody understand mengapa ini orang jadi menteri. Kalau sekarang kan kita tidak pernah tahu. Ya, itu yang saya dulu pernah anjurkan secara lokal ya. Saya pernah mengatakan gubernur itu kalau mengangkat kepala biro, kepala dinas, ketika melantik, tolong jelaskan mengapa orang itu dilantik. Supaya tidak ada bisik-bisik yang aneh-aneh. Iya. Ini belum ada. Jadi kejujuran kita pada jabatan dan kepada rakyat itu belum maksimal. Rakyat berhak untuk tahu mengapa mereka dipimpin oleh orang ini, mengapa urusan mereka ditangani oleh ini. Itu mereka harus tahu. Ya, bahkan mereka itu harus tahu mengapa dia masih harus menderita sekarang dan berapa lama mereka harus menderita.
Ya, baru mereka bisa ikhlas. Iya, Ya, itu kan prinsip tentara. iya. Tentara itu punya prinsip begini, setiap tentara itu rela mati Mhm. dengan cara apapun, asal mereka tahu untuk apa dia mati. Nah, itu yang paling penting, jangan dia tidak tahu. Kalau dalam bayangan Profesor nih, Prof, apakah rakyat kita saat ini diberi semacam bayangan tentang berapa lama lagi? Kayak gini, gampangnya gini, ketika zaman Soeharto dan saya masih SMA, perguruan tinggi kan ada tuh tahap-tahap, Replitas 1, Iya, iya, iya. 2, 3, Ya, kemudian di dan akhirnya jelas jelas gambarannya ya. ya, Replitas 1, pertanian dan industri yang mendukung Ya, pertanian. ya. Replitas 2, pertanian dan industri, bla 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 dan seterusnya. Sampai kemudian tahap tinggal landas. Dan kemudian kita juga punya GBHN saat itu, Ya, ya. yang kemudian bisa ini. Nah, sampai dari sisi ilmu manajemen birokrasi, apakah kita sebetulnya, saya sebagai warga, saat ini diberikan semacam bayangan tentang kapan saya bisa adil, makmur, dan cukup, atau tidak dengan kondisi yang ada sekarang? Dan kondisi sekarang tidak ada. Tidak ada. Jadi tidak ada perhatian itu mengurus rakyat. Ini masih berada permainan di lingkar kekuasaan. Di antara menteri-menteri saja kita dengar banyak rumor kan. Iya. Ada wakil menteri yang tidak begitu happy dengan menterinya. Iya, betul. Dan sebagainya, itu bukan rahasia lagi. Betul, betul. Jadi ini memang saya kira pekerjaan rumah yang terbesar adalah menertibkan kabinet. Dan bukan hanya mengganti orang-orangnya, tapi juga menertibkan kinerja mereka dan hubungan mereka satu sama lain. Bayangkan Menko saja sekarang ada berapa? Ya, ini membingungkan sebenarnya. Jadi seharusnya pemerintah itu dari waktu ke waktu semakin mengecil. Karena apa? Karena ada juga transfer tanggung jawab dari pemerintah kepada masyarakat. Jadi sebenarnya pemerintah yang baik itu yang semakin mengecil, oleh karena masyarakatnya sudah mampu mengatasi masalah-masalah mereka. Ya, melalui organisasi mereka, sehingga mereka tidak tergantung pada kinerja pemerintah. Nah, kalau pemerintah itu menjadi semakin besar, itu berarti ya mereka sadar atau tidak itu menganggap masyarakat memang belum punya kemampuan. Ya, sebenarnya itu pemerintah ini kan boleh dikata startingnya kan Orde Baru ya. Iya. Kalau kita mau lihat koreksi itu sudah berapa puluh tahun. Ya, mestinya kan kita sudah mencapai satu tahap di mana betul-betul kita menemukan format pemerintahan yang optimal dalam fungsi dan tugasnya dan prestasinya. Bukan mundur lagi. Ketika di zaman akhir Orde Baru itu, dalam penilaian Prof, sudahkah format yang ideal itu sempat kita rasa temukan atau belum? Ya sebenarnya lumayan waktu itu. Walaupun waktu itu juga saya juga agak kecewa sebenarnya. Jadi waktu itu saya kecewanya begini. Ketika Pak Habibie jadi presiden, saya membayangkan waktu itu saya menulis waktu itu di beberapa media mengenai perlunya perampingan kabinet. Nah, ternyata Habibie tidak melakukan itu juga. Ya, sehingga saya agak sedikit ciut juga ya. Kenapa bisa kok begini? Kan itu waktu saya sudah memberikan argumen-argumen mengenai perlunya efisiensi, mengenai perlunya pengecilan jumlah kabinet. Bahkan saya ngomong di DPR kan waktu itu. Waktu saya masih menteri otonomi daerah ya. Waktu itu saya ditunjuk Gus Dur untuk menjadi yang waktu itu Mendagrinya Pak Sarwan ya? Mendagrinya waktu itu siapa lagi bekas gubernur Pak Suryadi. Oh, Suryadi Sudirja. Saya menteri otonomi daerah. Tapi sempat saya ngomong di DPR waktu itu di Komisi 2 mengenai perlunya perampingan kabinet. Dan saya mengatakan waktu itu sebenarnya kabinet kita itu dengan 12 orangnya sudah cukup. Itu saya bicarakan di DPR, Pak. Iya. Sebagai wakil pemerintah karena saya ditanya soal itu. Ya. Jadi ide mengenai perampingan kabinet itu bukan hal yang baru. Dari dulu kita sudah lemparkan terus. Ya, sama dengan ide mengenai perlunya undang-undang tentang etika pemerintahan. Sampai sekarang kita tidak punya. Bayangkan Indonesia merdeka sekian puluh tahun tidak punya basis etika yang jelas. Ya, antara satu dengan lain kementerian mungkin begitu maksudnya. Etika pemerintahan mewajibkan kita menjelaskan kepada rakyat ya setiap pilihan kebijakan dan setiap penempatan orang. Ya, jadi selalu harus bisa dijelaskan. Ya, jadi transparansi itu etika. Ya. Apa yang membuat kita enggan membuat RUU ini? Apakah karena itu? Ya udah kelihatan nih akan membatasi
hengki-pengki dan lain sebagainya dalam pembentukan Memang kabinet? etika itu kan membatasi gerak pemerintah sendiri. Oke. Nah, mereka belum ikhlas. Bahkan ada kampus-kampus yang kemudian juga secara spontan tanpa pengetahuan yang cukup mengatakan bahwa etika itu tidak perlu dibuat undang-undang. Itu kesepakatan sosial saja. Ya kalau itu tidak mengikat kan. Iya. Undang-undang tidak cukup. Ya. Jadi memang perlu ada etika pemerintahan, ada undang-undang etika pemerintahan. Ketika muncul pikiran ini dari kampus, waktu itu Prof merasa ada smell red nggak? Curiga gitu? Ya, enggak. Sebenarnya waktu itu yang melemparkan saya, Pak. Enggak, ketika tiba-tiba respon Ada dari yang kampus begitu seperti ya. itu, iya. Saya malah menjawab. Saya mengatakan bahwa Anda kan dulu sekolah di Amerika ya. Di Amerika itu ada undang-undang tentang Bill of Government Ethics. Ya, kenapa Anda mengatakan itu tidak perlu? Ya, justru dari undang-undang etika itulah masyarakat bisa menilai apakah sesuatu tindakan pemerintah itu berbasis etika apa tidak. Gitu. Satu contoh saja yang paling sederhana, ya, mengangkat seseorang tanpa kompetensi yang cukup dalam satu jabatan adalah pelanggaran etika. Ada pelanggaran etika. Menggunakan fasilitas negara untuk satu kebutuhan yang tidak ada hubungan dengan negara adalah pelanggaran etika. Contohnya, gubernur, wali kota, menteri, atau presiden. Presiden termasuk SBY dulu pernah melakukan itu. Mengawinkan anaknya di istana, mengawinkan anaknya di rumah jabatan, itu tidak boleh. Pelanggaran etika ya? Itu pelanggaran etika. Siapa saja yang pernah melakukan Dia mesti menyewa gedung untuk menghidupkan juga ekonomi masyarakat dan untuk membuktikan bahwa Anda tidak menyalahgunakan kekuasaan. Itu contoh saja. Dulu Pak SBY melakukan pelanggaran etika ini? Ya. Dulu Pak SBY melakukan pelanggaran etika. Dia mengawinkan anaknya berapa kali di istana. Oke. Ya mungkin dengan alasan keamanan segala macam, tapi tidak begitu. Presiden itu tidak punya anak, Pak. Yang punya anak itu raja. Iya. Kalau presiden tidak punya anak, jadi tidak bisa Anda menggunakan fasilitas negara untuk anak. Kalau mengerti etika. Tapi ini kan semua diambil keuntungan karena belum ada larangannya, tidak ada undang-undang etikanya kan begitu. Maksudnya kalau undang etika mesti dirinci. Kalau ada undang-undang ini, lupa saya namanya. Undang-undang etika pemerintahan ya. Undang-undang etika pemerintahan. Seberapa banyak, jangan terlalu banyak lah, mungkin yang dua aja. Pak SBY sama Pak Jokowi pada sisi-sisi apa? Pak SBY kan tadi menikahkan. Kalau Jokowi itu melanggar etiknya luar biasa, Pak. Kalau SBY cuma begitu-begitu aja. Nah, kalau Pak Jokowi apa misalnya? Membohongi rakyat itu kita inventaris hari ini, Pak. Membohongi rakyat itu sangat melanggar etika. Satu, dua. Ya ini pilihan-pilihan kebijakan yang mubazir sambil berutang besar-besaran itu pelanggaran etika. Tiga. Mengangkat orang-orang yang tidak kompeten dalam jabatan itu pelanggaran etika. Termasuk komisaris. Termasuk komisaris. Menteri-menteri, coba lihat berapa menterinya Jokowi yang masuk penjara atau yang diadili. Iya. Jadi itu semua salah pilih itu melanggar etika. Makanya memang sesungguhnya kalau kita menghayati hakikat kekuasaan itu, tidak sembarang orang mau menerima jabatan itu karena tanggung jawabnya besar. Tanggung jawab besar itu melanggar etika itu di mana-mana. Mungkinkah kemudian Pak Presiden yang sekarang, Pak Prabowo, karena ingin agar negara ini berada pada rel yang benar, melakukan hak inisiatif untuk membangun, untuk membuat RUU etika pemerintahan ini di satu sisi, sementara di sisi lain, pada saat Pilpres dulu beliau pernah mengatakan, etika andasmu. Gimana nih Prof, kalau menurut Prof? Itu saya tidak mau berandai-andai. Iya. Tapi kalau dia mau membuat undang-undang etika itu bagus sekali. Setidak-tidaknya dia mau mengoreksi apa yang secara keliru beliau ucapkan di masa lalu. Betul. Ya, jadi dan kita juga tidak jadi masalah kalau itu tidak jadi masalah. Jadi kita perlu basis etik untuk menyelenggarakan pemerintahan. Yang pertama kali membutuhkan etika itu adalah penguasa. Kalau dia berbuat banyak, dia bisa berbuat banyak, dan dia berpotensi melanggar etika. Maka undang-undang tentang etika itu penting, termasuk berbohong kepada publik itu harus ada risikonya. Berbohong kepada publik. Kalau di Amerika atau di luar negeri apa ininya, Prof? Ketika kepala pemerintahan, kepala negara berbohong pada publik, hukumannya lah katakan. Otomatis dikejar-kejar dan itu tidak mungkin dipilih kembali. George Bush senior. Soal Irak. Soal pajak itu. Dia mengatakan saya tidak akan naikkan pajak. Baca bibir saya. Ketika dia naikkan pajak, dia kalah.
Hukumannya begitu ya? Hukumannya gitu. Nah, tapi memang juga ada yang hukuman lainnya mundur. Contoh misalnya, siapa lagi itu jenderal yang pernah jadi panglima NATO itu, kemudian menjadi kepala Cosgrove, staf, bukan? ya, Peter Cosgrove, bukan? bukan, pernah menjadi panglima NATO, jenderal Amerika, Iya. kemudian dia menjadi kepala staf Gedung Putih. Hitam Jenderal, ya? Kalau ya, kulit orang hitam putih. ya? Orang putih. Ya, itu dia cuma salah omong. Bayangkan, Iya. ketika Bush atau siapa waktu itu presidennya? Bush apa siapa itu? Tertembak. Ada presiden Amerika tertembak. Saya lupa presidennya waktu itu, karena sudah lama sekali ya. Tertembak itu wakil presiden juga sedang di luar negeri. Nah, jadi presiden tertembak di Washington, wakil presiden lagi di luar negeri. Dia dengan inisiatif sendiri memberi pernyataan di Gedung Putih. Sekarang saya in charge di sini. Karena presiden berhalangan, sakit, dan wakil ada di luar. Itu langsung ribut publik Amerika. Berarti itu tahun-tahun 1800-an barangkali, Prof ya? Atau Enggak. kapan enggak? Baru ya? Iya. Saya di Amerika waktu itu. Saya di Amerika dari 85 sampai tahun. Kalau yang tertembak baru-baru ini kan Reagan, bukan? Yang waktu itu siapa yang tertembak itu? Reagan apa Bush ya? Ya, saya kira itu waktu Reagan yang tertembak. Reagan kalau tertembak. Nah, Bush di luar negeri. Nah, dia mengatakan secara gamblang, karena ini dua-duanya tidak ada, maka saya in charge di sini. Itu langsung ribut rakyat Amerika. Dianggap dia ambisius dan itu melanggar etika. Mundur Pak, disuruh mundur. Dan dia mundur. Jadi memang konsekuensi dari pelanggaran etika itu adalah mundur. Iya. Nah, atau minta maaf. Nah, atau dipecat. Orang kita, mungkinkah kemudian mundur? Nah, itu mesti dibangun. Kalau tidak dimulai, tidak akan pernah mungkin. Iya. Ya, sesuatu itu harus dibangun. Gitu. Iya, betul. Nah, inilah kita dan menurut Prof itu harus segera ya? Kita memerlukan sebenarnya pionir-pionir yang meletakkan dasar-dasar itu yang ada dalam kekuasaan. Yang sukarela membatasi kekuasaannya dengan menetapkan undang-undang etika. Karena undang-undang etika itu otomatis membatasi kekuasaan. Ada nggak kemungkinan Pak Prabowo dengan segala kebesaran hati beliau menginisiasi undang-undang itu? Kita belum bisa membaca itu sekarang. Yeah. Mungkin masih perlu waktu lagi. Mungkin di ujung jalan kalau tiba-tiba ada kesadaran itu. Ya, karena memang itu sulit sekali. Iya. Sulit sekali mau berusaha. Iya, membatasi diri sendiri kan? Itu sedikit sekali. Jadi itu orang yang pernah begitu, bukan orang Amerika. Itu cuma Nehru. Jawaharlal Nehru. Nehru itu pernah. Jadi ketika itu waktu dia sebagai Perdana Menteri dianggap seolah-olah selalu benar dan tidak pernah ada yang mengkritik dia. Dia sendiri menulis di koran pakai nama samaran betapa bahayanya kalau tidak ada kritik kepada Nehru. Itu dia sendiri yang menulis, Pak. Iya. Dia tidak mau. Itu namanya orang yang punya kesadaran tinggi dan negarawan ya. Dan pintar sekali. Yeah. Negarawan yang pintar sekali. Itu cuma Nehru yang pernah begitu. Prof, saya ingin kembali nih ya. Ketika Profesor menginisiasi otonomi daerah saat itu, sebetulnya bayangan apa yang ada di di benak Profesor untuk Indonesia dan untuk daerah? Jadi bayangan saya itu, Indonesia ini harus maju dari inisiatif daerah-daerah. Untuk bisa inisiatif, itu kan dua syaratnya. Harus ada kewenangan, yang kedua ada sumber keuangan. Tanpa dua itu tidak bisa ada inisiatif yang optimal. Nah, makanya kita bikinlah Undang-Undang 22 itu yang mengatur tentang bagaimana hubungan pusat daerah, bagaimana daerah bisa berinisiatif untuk memajukan dirinya dengan kewenangan-kewenangan yang cukup. Dengan sumber-sumber keuangan yang kita berikan. Jadi saya sangat optimis waktu itu. Apalagi kan harapan kita itu daerah akan percaya diri, lebih percaya diri karena dulu kan dia tidak punya kepercayaan. Yang saya gambarkan tadi itu, mau bangun gedung SD saja ketentuan mengenai suku sendam kualitas bangunan ditentukan dari pusat. Nah itu bangkitlah itu. Memang kebangkitan itu tidak spontan karena banyak yang kaget malah. Bupati aja banyak yang kaget, tiba-tiba punya kekuasaan gitu loh. Nah itu yang menurutkan. Waktu saya masih duduk, saya memberi supervisi pada mereka. Saya menjalankan tugas saya secara baik. Setelah itu saya pergi, tidak ada lagi kegiatan itu.
Tidak ada lagi. Jadi orang-orang ini masuk dalam kekuasaan tidak dengan satu misi untuk perbaikan. Dia cuma datang untuk melaksanakan tugas. Kesejatian pembangunan itu adalah otonomi daerah. Sesungguhnya ya. Hanya itu adalah jawaban terhadap Indonesia masa depan. Kalau begitu saya balik. Kalau sekarang tidak ada otonomi daerah, sebetulnya tidak ada pembangunan yang sejati, yang juga membangkitkan Ya. jiwa masyarakat Ya. yang sedang terjadi. Tidak ada. Dan itu mustahil pemerintah pusat bisa membangun seluruh Indonesia sekaligus secara sentral. Tidak mungkin, itu ego dan kebodohan untuk membayangkan seperti itu. Indonesia harus dibangun dari daerah. Kenapa pemerintah pusat kemudian sangat senang dengan ketidakpastian ini, senang dengan sesuatu yang pastinya bahkan buruk di sekian puluh tahun pun tidak akan terjadi pemerataan misalnya. Kenapa masih mempertahankan itu? Begini Pak, secara umum Ya. ini psikologi penguasa. Penguasa tidak mau berkurang kekuasaannya. Kalau dia berikan otonomi, desentralisasi, itu kan berkurang kekuasaan di pusat. Nah, Tapi dia kan berbuat kebaikan, Prof. dalam filosofi Jawa yang digambarkan oleh Geertz, Ya. Clifford Geertz, Clifford Geertz. itu kekuasaan tidak bisa dibagi. Nah, otonomi itu kan membagi kekuasaan. Iya. Jadi itu menyalahi filosofi yang melekat Jawanya dalam itu ya. persepsi masyarakat. Iya. Ya, sesungguhnya Indonesia hanya bisa dibangun kalau semua daerah diberi kemampuan untuk menyelenggarakan pembangunan. Dan termasuk mengatasi kemiskinan. Tidak mungkin pemerintah pusat yang kebijakan macam-macam itu mengatasi kemiskinan. Yang paling mengerti situasi kemiskinan daerah adalah pemerintah daerah. Adalah kepala desa, camat. Itu yang tahu. Nah sekarang bagaimana? Satu contoh aja. Sekarang sudah berapa puluh tahun kita merdeka. Ya, saya tanya Anda. Bagaimana Anda bisa membayangkan Indonesia akan bebas dari kemiskinan? Nggak terbayang, Tidak. apalagi setelah penjelasan Karena tidak ini. ada pemetaan. Kita tidak tahu mengapa terjadi kemiskinan di Papua. Yang mesti penyebabnya berbeda dengan kemiskinan di Jawa. Iya. Sehingga pendekatannya di Jawa dan pendekatannya di Papua itu mesti berbeda. pula. Ya. Mesti berbeda. Jadi itu nanti mestinya kalau otonomi sudah duduk dengan benar, wajibkan pemerintah daerah menyelidiki sebab-sebab terjadinya kemiskinan di daerahnya. Dan bertanggung jawab untuk mengatasi kemiskinan. Kita ingat, Prof, ketika zaman saya baru keluar dari perguruan tinggi, kan ada yang namanya Inpres Desa Tertinggal. Ya, Salah satunya pemberantasan kemiskinan. ya. Tapi kan sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang yang paling konyol itu sampai saat-saat terakhir mengatasi kemiskinan cuma membagi bansos dengan BLT. Kalau itu mah nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, tamat SMP juga bisa bikin kebijakan itu. Kemiskinan itu adalah sesuatu yang rumit, memerlukan pendekatan yang canggih, memerlukan satu keseriusan untuk mengurai sebab-sebab itu dan mengatasinya satu persatu. Ya, itu memerlukan satu kajian, Pak. Tidak bisa kita so pintar mengatakan saya ngerti bagaimana mengatasi kemiskinan. Itu pasti orang bodoh. Orang bodoh lah yang sangat optimistis seperti itu ya. Pasti bodohnya, karena dia tidak mengerti hakikat kenyataan bahwa kemiskinan di satu daerah penyebabnya berbeda dengan daerah lain. Dan untuk bisa mengatasi kemiskinan harus mengerti penyebabnya. Kalau tidak ya mustahil Anda bisa tepat sasaran. Oke. Prof, dari blueprint otonomi daerah yang dulu Profesor ciptakan dan terapkan, apa yang paling menyimpang saat ini? Yang membuat Profesor sangat kecewa? Semua menyimpang. Karena intinya kan dua. Intinya kan kewenangan yang cukup, sumber daya yang cukup. Dua-duanya sekarang sudah tidak ada. Profesor sama sekali tidak punya harapan bahwa warga negara Indonesia bisa adil makmur dengan kalau gini-gini saja. Saya punya harapan, tapi saya tidak yakin bisa adil makmur dengan kondisi sekarang. Ada harapan, artinya ini masih bisa dirubah kalau mau. Ya, karena tidak mungkin itu, tidak bisa hanya membangun harapan tanpa melihat detail daripada rencana kebijakan. Harapan itu kan tergantung pada kebijakan. Dan detail dari rencana kebijakan itu akan beri kita satu perspektif berapa lama tahap yang kita perlukan untuk bisa mencapai kenyataan. Itu aja kita laksanakan dengan baik. Ya. Artinya perubahan itu adalah wajib, mutlak, baru kemudian muncul harapan. Persis. Harus, tidak mungkin ada harapan dengan doa saja. Dengan doa pun tidak bisa. Padahal doa itu kan sesuatu yang sangat istimewa. Betul. Tapi tidak bisa Anda mengubah kenyataan dengan doa. Anda harus bertindak, lalu berdoa. Apalagi kalau cuma pidato. Tidak menyelesaikan masalah. Sementara
situasi luar kan berkembang terus tiap hari, tidak terkendali. Tidak terkendali. Dengan segala keyakinan kita tadi bahwa pembangunan adalah otonomi daerah, bahwa otonomi daerah akan membuat jiwa-jiwa merdeka dan mau bekerja, Ya, ya, mau beraktivitas ekonomi. ya, betul. Bisakah kita mengatakan kalau ya ini mau tidak mau harus ada otonomi daerah gitu? Memang Indonesia tanpa otonomi daerah itu bunuh diri. Lalu kenapa tidak ada otonomi? Nah inilah yang saya persukan. Saya tuh heran kenapa kok selalu saya yang tidak teriak mengenai perlunya otonomi daerah. Yang butuh otonomi daerah itu kan seluruh rakyat. Ya betul. Seluruh orang pintar, seluruh pemimpin itu memerlukan itu. Karena realitas mengatakan begitu. Tidak mungkin Anda membangun Indonesia dari Jakarta. Anda membangun Indonesia dari daerah. Nah, Jakarta menikmati kemajuan itu. Mengapa masyarakat nyaman dengan tidak adanya harapan seperti ini? Dengan tidak adanya peluang seperti ini? Kalau Anda mengatakan nyaman, itu satu malapetaka yang besar. Ya. Ya, bahwa mereka Tapi bahwa mereka diam kan nyaman. ya dengan mereka diam itu mereka harus patut dikasihani gitu loh. Oke. Mestinya mereka bangkit. Iya. Ya, untuk meminta hak-hak mereka, memajukan dirinya sendiri. Iya. Dan itu harus diberikan oleh negara. Pemerintah melayani rakyat. Maka itu yang saya katakan tadi. Ya, memang efisiensi ini mengurangi biaya pembangunan daerah harusnya dikompensasi dengan visi baru pemerintahan yang fokus lebih besar pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan usaha-usaha pemberdayaan. Hanya itu yang bisa mengatasi. Tetap dengan otonomi. Ya, dengan penyerahan sumber-sumber kewenangan dan keuangan kepada daerah. Lalu mereka fokus pada peningkatan pelayanan publik. Sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor keamanan masyarakat, air bersih, kan begitu. Infrastruktur untuk memungkinkan mereka berusaha, dan seterusnya. Nah, kemudian dari segi pemberdayaan, bagaimana mengubah semua regulasi, membatasi ruang gerak masyarakat, bagaimana memberi kebebasan kepada masyarakat untuk mengembangkan kreativitasnya, menolong dirinya sendiri, dan seterusnya. Ini yang memerlukan pengetahuan yang cerdas, pengetahuan yang canggih, Pak. Jadi pemerintahan tanpa berpikir secara sistematik dan cerdas itu tidak bisa menyelesaikan masalah Indonesia ini. Terlalu rumit. Pemerintahan yang ada sekarang itu sudah cukup sistematis, sudah cukup paling tidak berpikir? Tidak. Saya pernah mengatakan begini. Saya ini orangnya agak kadang-kadang agak berlebihan ya. Iya. Saya pernah mengatakan begini. Seandainya pun Anda mengundang, katakanlah Anda memerlukan berapa untuk membangun Indonesia, memerlukan kabinet itu katakanlah 20 orang. Ya, katakanlah ya. Anda mengundang, meminta, memohon 20 orang paling pintar di dunia. Masuk ke pemerintah Indonesia, membangun Indonesia ini. Itu pun tidak bisa selesai dalam 10 tahun. Karena realitas yang mereka hadapi sangat berat. Ini mengundang orang paling pintar loh Pak, bukan paling pintar di Indonesia. Dunia lah ya. Dunia, Anda undang masuk sesuai dengan bidangnya masing-masing, bangun Indonesia ini. Kalau tanpa otonomi. Ya. Kalau tanpa otonomi. Dengan otonomi pasti. Bahkan dengan otonomi. Otonomi itu tidak bisa dilepaskan Pak. Apalagi kalau sekarang tidak ada otonomi. Apalagi tidak ada 10 orang pintar tadi, 20 orang pintar. Jadi hopeless jadinya. Iya. Ya, jadi saya terus terang aja secara manusiawi ya. Saya sudah putus harapan bahwa saya akan bisa melihat Indonesia yang maju itu sebelum saya pergi dari dunia ini. Oke, Pak. Sebetulnya sayang karena waktu kita sudah dibatasi. Ada satu topik yang dari tadi tidak saya coba sentuh soal putusan MK itu. Tapi mungkin itu lain kali, Prof ya. Bisa. Hatur nuhun pisan. Walaupun saya sebenarnya agak gelisah juga dengan itu. Dengan soal-soal ini. Iya, karena apakah karena Menteri Hukum sendiri kelihatan seolah melawan? Itu yang bikin saya gelisah. Sebenarnya yang harus merespon itu bukan Menteri Hukum, itu Presiden. Yang melaksanakan keputusan MK itu adalah Presiden. Dia menentukan strateginya, dia menentukan jadwalnya, dia menentukan targetnya untuk bisa dilaksanakan. Karena itu wajib dilaksanakan, itu mutlak. Nah, jadi tidak kalau kata Menhum kan dia mengatakan berlaku tuh dari sini ke depan.
yang lain-lain kalau yang tidak gitu kan? Tidak bisa, Tidak bisa begitu ya? karena putusan MK itu kan membaca realitas dan Iya. mengoreksi realitas, Betul. bukan mempersiapkan masa depan. Iya, betul. Dia betul. mengoreksi realitas Betul. dan sebenarnya Menteri Hukum tidak punya hak menafsirkan itu. Iya. Dia itu tugasnya pembantu presiden. Dia bisa memberi masukan kepada presiden bagaimana kita menyikapi ini, mempersiapkan langkah-langkahnya, bukan menghambat. Iya. Ya, sehingga ada jadwalnya. Iya. Ya, itu tugas presiden untuk mengeksekusi itu. Yang dilakukan Menhum sekarang berarti sebuah kesalahan, Prof. Janggal aja. Oke. Terima kasih, Prof, atas waktunya. Kita Makasih. tidak bisa melanjutkan Nanti bisa. pembicaraan. Kapan-kapan. Kesempatan lain ya. Iya. Terima kasih, Prof. Oke. Sobat Mandilog, kalau ada satu pelajaran dari obrolan ini, maka jelas masalah utama Republik ini bukan sekadar duifungsi, bukan sekadar tafsir MK, tapi inkapasitas manajemen negara. Kabinet gemuk, birokrasi lembek, dan kemitraan pusat daerah yang pincang bukan sekadar gejala teknis. Itu tanda bahwa negara sedang dikendalikan oleh kompromi politik, bukan oleh akal sehat. Filsuf Hannah Arendt pernah mengingatkan, birokrasi is the rule of nobody. Dan ketika tidak ada yang benar-benar bertanggung jawab, kekuasaan berubah menjadi labirin tanpa pintu keluar. Di sisi lain, Albert Camus menulis, a society become totalitarian when its bureaucracy overwhelm its principles. Kalimat itu seperti diarahkan langsung pada kita. Ketika prosedur menelan prinsip, negara kehilangan arah, dan hukum hanya jadi alat bagi mereka yang berkuasa. Di atas semua itu, umat Islam diajarkan sebuah pondasi moral yang tak bisa dinegosiasi. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah daripada hilangnya satu hak dari pemiliknya. Sebuah peringatan keras bagi siapapun yang mencoba memelintir hukum demi kenyamanan kekuasaan. Kezaliman mungkin bertahan, tapi tak akan selamat. Karena itulah pertempuran hari ini bukan soal jabatan, bukan soal institusi. Itu soal kejujuran negara terhadap rakyatnya. Apakah negara memilih keberanian untuk berubah atau memilih jalan aman yang akhirnya sayang sekali menghancurkan dirinya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof.